Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTuber dan Kresnawan. Jumpa lagi bersama Pan Komar ya. Di channelnya Pan Komar. Ketemu lagi dengan Pan Komar. Saya sendiri Pak Yosef Komarudin ya. Alhamdulillah ya barokallah. Di hari Jumat ya. Di hari Jumat ya, besok Sabtu ya. Di hari Jumat tanggal 2. Kebetulan besok di Bali dan Jawa ya kita melakukan PKM ya. PKM darurat total ya. Himbauan dari Pak pemerintah, protokol pemerintah ya tuh Bapak Jokowi Presiden kita ya. Ya mudah-mudahan virus corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tetap kita harus mematuhi. Hari ini Pan Koma baru pulang dari aktivitas ya, hari Jumat biasa pakai batik ya. Hari ini kita ke wilayah Sanur ya, ke wilayah Sanur Jumat, dan Kamisnya kemarin saya di wilayah Sunset Road ya, karena berputaran konfirmasi ya ke hotel-hotel, konfirmasi dan follow up ya, untuk review mengenai apa nih profil yang sudah disampaikan pada konsumen ya, khususnya customer ya, konsumen customer retail ya, untuk hotel dan villa ya. Jadi hari ini Pan Komar akan membahas mengenai aquascape ya. Jadi aquascape di sini seperti contoh nih Pan Komar, ini adalah aquascape secara apa namanya sederhana ya, instan di sini ya. Instan dalam artian karena ini pembuatan aquascape di sini kita cukup metodenya menggunakan barang-barang ataupun material-material yang jadi di toko-toko pernak-pernik ya, untuk akuarium ya, baik bunga, pohon, segala macamnya atau batu-batuannya itu udah ada sebenarnya, dibanding dengan aquascape yang sesungguhnya yaitu pakai O2 ya. Dia pakainya O2. Kalau ini kan apa namanya, sirkulasi filter ya. Kalau itu kan O2 sama CO2 nya main, yaitu dari tumbuhan-tumbuhan itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bahas mengenai aquascape ya. Jadi sekarang mungkin opening dari Pan Komar seperti ini ya teman-teman. Ini balik pulang kerja karena saya ditarget juga di satu dorongan dari Kresnawan YouTuber semua untuk membahas mengenai pembahasan materi untuk konten-konten yang dipaparkan, yang disajikan, yang diberikan untuk Kresnawan dan YouTuber semuanya, yaitu untuk konten-konten yang terbaik ya dari Pan Komar. Kalau begitu Pan Komar mau mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menyaksikan videonya Pan Komar. Jangan di skip ya, terus ikutin, semoga bermanfaat ya. Jadi dalam artian kita ngambil di akuarium lain, kita lihat cara-cara kita memakai mikrofon ya, atau voice phone ya. Jadi dalam artian kita syutingnya ambil di akuarium punya orang lain, kita ambil. Mungkin saya memaparkan melalui lewat audio phone ya. Baik, kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTuber Kresnawan dan adik-adik semuanya ya. Jumpa lagi di MyDis channel Pan Komar ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jumpa lagi di channelnya Pan Komar. Kali ini Pan Komar akan membahas mengenai aquascape. Apa sih aquascape itu adalah ya? Aquascape adalah jenis akuarium yang terdiri dari media-media asli ya, tumbuh-tumbuhan asli, kemudian pasirnya juga pasir asli, batuannya juga asli ya teman-teman. Di sini kita membutuhkan CO2 ya. CO2 itu didapat dari tumbuhan-tumbuhan asli itu sendiri ya. Dan cara membuat aquascape itu mungkin terlihat rumit ya, padahal sebenarnya sangatlah mudah jika diteliti dan mengikuti petunjuk yang benar. Aquascape adalah
adalah semi mengatur tanaman, bebatuan, kayu-kayuan, karang, dan elemen lainnya hingga menyerupai ekosistem yang air asli ya. Sederhananya, aquascape merupakan sebuah akuarium yang lebih dari kompleknya gitu ya, lebih dari komplek ya. Tidak hanya fokus terhadap ikan ataupun hewan air saja. Nah, di sini ya, tetapi juga membuat sebuah mikro ekosistem air. Kemudian gimana sih cara membuat aquascape untuk pemula ya seperti kita ya. Yang pertama adalah menyiapkan bahan. Bahan yang utama adalah sebelum memasukkan tahap peraturan pertama, yaitu membuat persiapan matang, mengingat aquascape yang kita buatkan yaitu komponennya seperti ada akuarium ya. Yang perlu kita buat yaitu misalnya akuarium harganya 200.000 ya, yaitu ukuran 80 kali 40 kali 40 80, panjangnya, tingginya 40, lebarnya 40 cm. Kemudian pupuk dasar yang kita punya adalah misalnya pupuknya 1 kantong harganya 100.000 ya. Batu hiasnya 50.000, kemudian pasir silikanya 100.000 per kilo. Kemudian karbon aktifnya 20.000 ya. Kemudian pompanya 50.000, saringannya 80.000. Dispensernya 40.000 atau CO2, lampunya 50.000, tanamannya bisa ya satuannya harganya ada relatif ya, ada yang 1.000, ada yang bagus ya 15.000 per satu tanaman hiasnya. Kemudian faunanya ya ikannya ya bisa per ekornya 10.000 atau 5.000 atau 1.000 yang kecil-kecil itu ya. Kalau kayu sih nggak usah beli ya, kayu gratis cari aja ya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan akuarium ya, akuarium yang kita buat kita bersihkan ya teman-teman. Kemudian yang ketiganya adalah meletakkan posisi pasir. Pasir silika kita letakkan ya semaksimal mungkin dihias ya. Kemudian yang keempatnya adalah langkah 4 adalah karbon. Karbon di sini ya semacam rumput ya. Karbon tuh rumput carpet seed ya, itu kita bisa beli ya karbonnya. Yang tadi saya bilang karbonnya berapa udah saya sebutkan ya tadi ya. Kemudian yang kelimanya adalah tekankan pupuk. Nah, pupuk ini bukan pupuk yang ada di toko ikan. Pupuknya bukan pupuk yang ya mungkin dari binatang-binatang, tetapi ini udah dipadukan untuk khusus di akuarium. Jadi bukan kotoran binatang masukin kan jadi efeknya kurang bagus ya. Ya udah ada pupuknya untuk supaya karbonnya akan tumbuh dengan baik ya. Tadi yang rumput-rumput itu. Kemudian yang keenamnya adalah tutup pupuk dengan pasir ya. Jadi pasir silika itu ya. Jadi kemudian ketujuh adalah mulai mendekorasi. Jadi mendekorasi itu adalah bisa menanam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonnya ya. Kemudian yang ke-8-nya adalah letakkan tanaman. Itu yang tadi saya bilang, tanaman tumbuh-tumbuhan itu kita beli yang 1.000-an. Kemudian yang 9-nya adalah isi akuarium dengan air. Yaitu yang udah saya bilang bahwa pakailah alur air yang jangan terlalu deras ya. Harus pelan. Ya, jadi airnya harus pelan ya. Jadi karena akan mengubah dari tanaman yang ada di dalam si akuarium itu sendiri. Yang ke-10 adalah memasang perangkat pelindung. Nah, di sini perangkat pelindung diantaranya yang tadi yang saya bilang, yaitu filter ya, CO2-nya, kemudian segala macamnya itu dipasang ya. Pompanya gitu ada. Pokoknya nanti kalau mau belanja bikin aquascape bilang aja langsung ke toko ikan, nanti dia akan ngasih teksturnya. Kemudian yang ke-11 ada perawatan aquascape pada 2 minggu pertama. Ini perawatan yang minggu pertama di sini ya akan terjadi pertumbuhan dari karbon itu apa namanya rumput-rumputnya itu ya. Panjang kita dipotong, dipangkas ya. Kemudian yang ke-12 yaitu memasukkan fauna. Nah, ini fauna di sini adalah
ikan. Jadi begitu kita membuat aquascape, itu ikan jangan dulu ditanam sebelum tumbuhan yang ada di dalam akuarium itu belum semaksimal tumbuh 100%. Ya. Jadi ibaratkan aquascape itu kita menanam pohon di pot bunga, namun ini ditanamnya di dalam akuarium, maksudnya seperti itu. Ya, jadi pasirnya pertama pasir disemaikan. Ya, pasir disemaikan, kemudian dilapisi lagi dengan pupuk, disemaikan lagi, dibikin berapa lapis ya. Kemudian kalau kita makin ada batu-batuan, taruhlah batu-batu yang cantik, yang bagus. Kalau ada kayu-kayuan, taruhlah kayu yang bagus. Kemudian pohon-pohonan yang sudah dibeli, yang sudah jadi, itu harganya ada 15.000, ada yang 1.000. Tanamlah di situ, ya, bikin pundak-pundakan, gunung-gunungan. Seperti kita hanya menanam pohon di di pot kembang gitu ya, di sebuah pot di pekarangan rumah kita. Namun ini ditanamnya di dalam akuarium sebelum kita mengisi air ya. Sebelum akuarium diisi air, kita ditanam dulu. Itu Pan Komar, kok ada karbon apa? Kan saya udah bilang karbon itu adalah suatu bibit tumbuhnya rumput. Itu bisa dibeli, pokoknya beli aja karbon carpet seed, dikasih. Mau yang mana? Mau yang, kan karbon itu ada 4. Ada yang tumbuhnya kayak ilalang, itu tinggi-tinggi. Ada tumbuhnya seperti rumput yang halus tuh, yang pakai main bola itu, lapangan sepak bola. Kemudian ada rumputnya Jepang, rumputnya yang lurus gede-gede. Banyak karbon itu. Ya, jadi nanti dengan sendirinya akan tumbuh karena ada pupuk sama pasir silikanya itu. Ya, nanti yang dibutuhkan adalah CO2. Jadi itu hidup di dalam air gitu ya. Sebelum kita mengisi air, tanamannya tersebut kita padukan, kita rapihkan. Mungkin Pan Komar akan praktekkan ya, nanti kalau akuarium ini udah bosen, akuarium yang ada kita bosan, kita jadikan aquascape. Ini kan akuarium yang punyanya Pan Komar kan bukan aquascape, akuarium semi aquascape. Karena apa? Ini bahan-bahannya mati semua, plastik ya, nggak capek gitu. Kalau aquascape itu nanti perawatannya lebih enak, nggak usah dibersihin karena dasarnya itu kan tanah gitu, yang nanti dibersihnya pakai spons magnet. Jadi taruh magnet di spons magnet seperti itu ya teman-teman. Pokoknya dengan teliti segala sesuatu pun kita lakukan dengan baik, insya Allah dicintai, dikerjakan dengan baik, insya Allah akan berhasil. Semua ada. Ini kalau di total itu modalnya ya, aquascape ya, taruhlah punya uang 500.000 atau 1 juta udah dapat. Malahan 500.000, kemarin saya 500.000 udah dapat. Ya tergantung kita pintar-pintar memilih gitu. Pintar-pintar kita ya, kalau pohon-pohonan ya nggak usah beli banyak di luar-luar, pohon-pohon yang antik kita, yang aneh-aneh kita tanam di dalam bisa. Itu ya untuk pohon-pohonan ya. Kalau rumput sih kita nanti dikasihnya kayak serbuk di sana, semacam benih gitu, ditabur. Nanti tumbuh gitu. Nah itu nanti cara pembersihan airnya itu harus pelan-pelan, slow, jangan sampai terkena dari, ya logika aja kalau kita langsung gitu kan, nanti si tanaman, si bersih, si pasir akan berterbangan, akhirnya keruh. Pelan-pelan aja, bila perlu pakai selang kecil sekali itu, nggak apa-apa. Sampai pengisian lama juga nggak apa-apa, sampai 1 jam, yang penting tidak terganggu dari tanaman yang udah kita atur-atur, udah kita pajang-pajang gitu kan. Seperti kita bikin bangunan dah, diindah-indah, dipercantik-cantik di dalam sebelum kita ngisi air dalam akuarium seperti itu. Pokoknya selamat mencoba ya teman-teman, segala sesuatu kita harus dicoba ya. Jangan sampai katanya kan pengen ini pasti mahal biayanya, bikin aja sendiri. Aku juga begitu, lihat orang gitu kan, kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa, kita coba ya gitu kan.
segala sesuatu. Ilmu itu nggak berat dibawa, teman-teman. Kesenangan kita ikutin ya, jangan ditahan. Kalau kita keinginan kita ditahan, nanti lama-lama kita kan jadi sakit, bumerang kan. Tahan aja punya hobi-hobi apa ya. Akan manusia itu punya prinsip sifat yang berbeda. Kalau saya sih orangnya pengennya coba-coba gitu, orang tuh bagus sih, aduh gimana ya saya kalau bikin, tapi kita kan harus mengikuti keadaan. Kalau keadaan kita nggak ada, ngapain kita paksa-paksain ya kan. Kalau misalnya ada ya silahkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita kalau pengen lihat aquascape ya main aja di akuarium 1 menit 3 menit kita mampir lihat-lihat. Untuk cuci mata saya begitu. Kalau saya jalan di Denpasar, saya ke daerah Denpasar, kemudian ke Bangli, kemudian ke Kute, ada akuarium. Saya sengaja saya turun saya lihat ikan-ikan hias. Aku punya ikan di rumah, kalau ada yang disukai aku beli, kalau enggak ya enggak gitu kan. Lihat, cuci hiburan mata gitu, karena refleksi mata itu harus ya. Seperti itu. Lihat aquascape, harganya tuh fantastik ya, dari yang 5 juta sampai 10 juta. Wih, mantap sekali ya, karena orang hobi mau gimana lagi ya. Ya seperti itu teman-teman, pokoknya lakukan dan terus lakukan, insya Allah pasti bisa ya. Baik, sampai di sini untuk perjumpaan dengan Pan Komar. Saya berharap semoga semuanya bisa melakukan hal-hal ini semua ya. Ibaratkan ya, kita mau melepas roket ya, mungkin berat sekali ya roket itu untuk terbang ya, karena daya beribu-ribu ton ya. Tapi kalau udah terbang di atas, melayang-melayang akan terasa ringan. Seperti hidup kita seperti itu. Bismillah aja ya teman-teman, yakin insya Allah ya. Kita niatnya baik insya Allah ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channelnya Pan Komar. Kita sama-sama bergerak, sama-sama berbagi dan informasi ya, berbagi komunikasi dan informasi, pengalaman segala macamnya kita ya sampaikan, walaupun kita punya sedikit ilmu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, yaitu di My This Channel Pan Komar. See you next again. Bye bye.